Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali saat ini orang yang kaya tapi punya mental miskin. Tapi gak sedikit orang yang miskin punya mental kaya. Apa contohnya? Dan apa maknanya orang kaya mental miskin? Mobil ada, rumah ada, bahkan bagus rumahnya, kemudian uang punya, segala ada, tapi pelit dan maunya dikatakan miskin agar mendapatkan tunjangan atau bantuan. Tapi gak sedikit orang yang miskin secara hartanya, tetapi punya kekayaan hati yang luar biasa. Semampu dia, punya otak dipakai untuk membantu orang, punya lisan dipakai untuk membantu orang, punya uang walaupun gak seberapa, sangat maksimal untuk membantu orang, tenaga dipakai membantu orang, dan punya keinginan selalu untuk memberi dan memberi walaupun secara materi tiada. Inilah orang yang top, yang luar biasa. Sahabat-sahabat semuanya, jadilah orang yang kaya hati agar dikayakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah kaya duniawinya, materinya sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengaku-ngaku miskin, mengaku-ngaku gak punya, karena ingin diberikan sumbangan, ingin diberikan bantuan. Jangan heran kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk orang la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Termasuk orang yang kufur ketika diberikan oleh Allah kemampuan secara materi tapi mengaku-ngaku miskin, mengaku-ngaku dan ingin diberi bantuan oleh pemerintah, bukan haknya dia itu. Ternyata Allah sudah berjanji di dalam surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan ketahuilah kalau engkau kufur maka akan aku ambil dan azabku sangat pedih. Ada aja nantinya harus dikeluarkan uangnya, mobilnya, rumahnya, dan lain sebagainya. Sebaliknya orang yang tadi secara materinya kurang, secara materinya dikatakan kurang dan ketiadaan, dikatakan miskin mungkin sama orang kaya, tetapi luar biasa hatinya kaya raya, selalu ingin memberi dengan apapun, dengan hati, dengan doa, dengan lisan, dan tidak mau dikatakan miskin, tidak mau meminta-minta. Inilah orang yang paling mulia dan terhormat, dan ini yang dikatakan oleh la in syakartum la azidannakum. Dia telah bersyukur kepada Allah dan akan ditambah-tambah nikmatnya. Mungkin kesehatannya, keluarganya diberikan sehat yang luar biasa, mungkin diberikan rasa nyaman, rasa tentram di rumah tangganya, mungkin diberikan oleh Allah kesenangan untuk zikir, kesenangan untuk berbuat baik, kesenangan untuk baca Quran dan sholat. Dalam sujudnya nikmat. Kenapa? Itulah azidannakum. Allah tambah nikmat yang Allah belum berikan, Allah tambah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang kaya hati dan kaya harta, dan tidak kaya harta tapi kaya hati, supaya kita diberikan hal-hal yang kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang sedang sakit, katakan selalu aku sehat, pura-pura sehat, supaya betul-betul dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang dirasa sedikit, anggap aja gak ada yang dirasa, supaya termasuk tadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri apa yang masih sehat, gak fokus kepada yang sakitnya, maka akan dihilangkan rasa sakitnya. Tapi kalau kita gak syukuri yang masih sehatnya, baca indera yang masih sehatnya, kita fokus kepada yang sakitnya, maka di situ akan ditambah sakit-sakit yang lainnya. Naudzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur, termasuk orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang senang memberi dengan apa saja, nggak harus dengan uang. Keinginan yang kuat untuk memberi pun itu udah sedekah luar biasa, sesuai kemampuan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan untuk teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.